dan namanya Bani Nadir itu Yahudi. Setelah kejadian peristiwa itu ditawan semuanya, kemudian hartanya menjadi milik agama. Nah, peristiwa itu yang kemudian dilihat yang lain dibunuh semua orang Yahudi itu, kemudian dibakarnya seluruh tanaman yang ada sebagai konsekuensi dari ya. Nah, ketika harta rampasan lima itu berdasarkan pembagiannya berdasarkan ya, yaitu yang berkuda dengan yang jalan kaki itu yang mendapat banyak yang berkuda. Berkuda beronta itu dua kali lipat. Kenapa? Karena dia berarti perlengkapan dan banyak. Nah, si melaku dok kanggo apa model kanggo baju mendapatkan setengahnya dari yang itu ya. Plus yang mendapatkan pendapat yang membunuh terbuat yang pribadi dipakainya itu berupa pakaiannya itu menjadi milik dia. Nah, untuk pakai yang tanpa perang itu ada milik Nabi. Karena apa? Karena sahabat keluar keringat untuk sehingga menjadi taklukan itu miliknya Nabi. Terserah Nabi. Ternyata Nabi masih cenderung jasanya diberikan kepada istri beliau apa yang dikehendaki dan diserahkan ke Baitul Mal. Baitul Mal ya sekarang di bendahara. Sehingga daripada Islam saat itu ya berangkat dari pemberian Nabi yang sebenarnya Nabi itu yas'alunaka 'anil anfal lillahi wa rasul. Dalilnya ya. Nah, sehingga sampai berikutnya sampai hari kiamat harta itu tidak diwarisi. Apa yang dimiliki oleh Nabi itu tidak diwarisi. Kalau artinya Nabi meninggal, tidak ada orang yang mengatakan aku ini pewaris yang sah. Tidak ada ngono. Kalau ada kalimat yang begitu itu menyalahi sunnah dalam hal harta. Tapi kalau dalam ilmu boleh. Nah, kalau dalam hal ilmu amal aku warisi Pak Guru, boleh ngomong ngono kalau terbukti bisa menjalani. Tidak usah ngomong. Setiap orang harusnya menjadi pewarisnya Nabi. Maksud? Saya ini pewarisnya Pak Guru. Pewarisnya Pak Guru. Cinta kok sopo. Karena tidak perlu ngomong begitu kalau asal ilmu itu. Ya cukup jalani saja apa yang diajarkan Rasulullah, maka kewajiban. Siapakah yang mewarisi Rasul? Yaitu ulama. Dan ulama warasatul. Ya, ulama itu mewarisi Nabi. Mewarisi Nabi bukan dalam harta ini, tetapi mewarisi ilmu. Maksud ada dulu itu. Jadi, saya ini pewarisnya Pak Guru, saya ini secara ilmu, cinta kok sopo. Terus saya kini mewarisi simpan baik apa? Ya PN. Terus surat wasiatin ini karena ada orang yang demikian. Ya. Mau kemana? Bila Salman? Ngaji diki. Nanti ngaji takdir kita. Di sana. Apa yang ngajar tipik?
Nasi kak? Terus ke sini. Libur. Kamu di murid kan? Nggak kelalaran. Pon. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gus atas apa yang telah disampaikan. Melanjutkan acara yang keempat yakni sesi tanya jawab kepada Ustadz Ustazah, santriwan santriwati. Apabila ada pertanyaan, tambahan, koreksi kepadanya, kami persilahkan. Tentang pembagian harta ghanimah itu bagi yang berkuda atau yang naik kendaraan itu akan mendapatkan lebih banyak. Namun orang yang ikut jihad bersama Nabi itu apa mungkin ada yang orang yang tekadnya itu besar, sehingga kalau dilihat dari itu lebih diberikan kepada orang yang berbuka orang yang sedikit. Bukan orang yang lemah akan mendapatkan lebih banyak. Kalau pembagian, misalnya dilihat sosial itu loh, orang yang lemah itu maksudnya perlu perhatian, lebih diperhatikan. Tapi kalau di dalam pembagian harta ghanimah ini kok seperti itu pembagiannya. Setelah perang itu, sisanya dimasukkan Baitul Mal. Setelah Baitul Mal baru nama satu baru masa namanya itu bakso. Pembagian untuk harta infak sedekah kita itu bisa secara mandiri, bisa secara di dalam tuntutan Al-Quran itu semuanya bisa sangat bagi sendiri boleh, tapi tidak dipercayakan ke Baitul Mal. Cukup diserahkan semuanya. Ini kita sodako masih dewe. Zakat itu dari mal, pengurus itu ditentukan oleh pertimbangan lemah dan tidak. Ya. Untuk mu'alafatul qulubum itu belum tentu lemah, tapi tetap dapat bagian. Tapi biasanya mu'alafatul qulubum orang yang malah masuk Islam itu seringkali dipersepsikan sebagai lemah. Kenapa? Karena terputus semua itu. Dalam rezekinya bisa diputus, keluarganya terputus, semuanya terputus, sehingga kenapa mendapatkan bagian zakat dan perhatian. Kalau di zakat itu tidak ada apa itu, ada yatim, iya, ada nggak? Ada selama ini biasanya didahulukan. Sedekah, itu kalau sedekah urusannya kita masing-masing. Kalau zakat urusannya Baitul, setelah terkumpul di Baitul Mal.
Tapi apakah kita boleh zakat sendiri? Boleh. Ya. Karena tidak semua ada tempat baitul mal atau zakat. Kita misalnya di negara mana yang di sana sangat diperlukan, silakan. Yang PAI ya. Kalau dulu terjadi atau mendapatkan PAI karena ada peperangan. Kalau sekarang itu prakteknya seperti apa? Sekarang praktiknya seperti apa? Pernah praktik ya tadi? Ya maksudnya gini, kalau itu dianggap harta PAI itu ya, itu bagaimana gitu loh. Kondisi sekarang itu seperti apa? Memang ini dalam rangka jihad. Nah, aku yang tahu kayak apa, atau tidak apa. Kan diberikan pimpinan kan? Pak, tidak diwarisi, tetapi mendapatkan bagian kepemimpinannya. Setelah itu kan diwarisi. Ya, siapa yang memimpin? Apalagi kalau di sini misalnya bukan jihad, dulu yang beli Pak Guru. Kalau beli ya diwarisi harusnya. Nah, ini tahun keberapa puluh tahun kok belum pernah bagi-bagi. Kalau ini koperasi harusnya juga ada SHU, ada usaha. Apalagi kalau ini amanah dari Pak Guru untuk sebagai lembaga dana. Sangat jelas sampai hari ini suaranya Pak Guru beliau sebagai lembaga dana untuk dana SPMA. Itu amanah Pak. Di kita ini itu amanah kok. Terus dari lembaga dana pemerintah itu saya sudah bergerak apa? Nanti Pak Tris berangkat alam juga. Nah, Arifin, nah, semoga sambil itu ada ikut Zoom. Ada di situ Pak Tris. Arifin darah ikut. Ada sakit. Nah, bicara juga SMA Riau ini dulu berapa orang? 4 orang tak? Pertama kali. Oke. Pak Tangguh, Pak Jarno, dan Pak Yed nggak? Nah, dulu kan mengerjakan lahan dua itu. Teman ingat nggak? Waktu itu kemudian ada yang jarang dulu Rumen dulu dijanjani kalau Tangguh Pak Nur dibaring 1 hektar, enggak? Terus saya bilang, Pak Rowan itu loh, terus Pak Rowan. Nah,